Aku menyewa laki-laki untuk menikahiku, tapi yang terjadi saat malam pertama adalah... Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Sekar Lintang, seorang pengusaha wanita yang sukses, namun tetap saja tidak bisa lolos dari tekanan keluargaku untuk segera menikah. Setiap makan malam keluarga selalu berakhir dengan pertanyaan yang sama, kapan aku akan memperkenalkan calon suamiku? Aku muak. Mereka tidak peduli dengan pencapaianku, hanya status pernikahan yang mereka anggap sebagai tanda keberhasilan seorang wanita. Ayahku, yang selalu tegas dan penuh harapan, adalah yang paling sering menanyakan hal ini. Sekar, kapan kamu akan memberikan kami cucu? Katanya dengan nada setengah bercanda, tetapi aku tahu di balik candaan itu ada harapan yang besar. Ibuku, meskipun lebih lembut, tidak kalah sering menekankan bahwa usiaku yang sudah semakin matang membuatnya khawatir aku akan terlambat menemukan pasangan hidup. Bahkan sepupuku, Lila, yang sudah menikah muda dan kini memiliki 2 anak, sering melemparkan senyum tipis yang terasa menyakitkan, seolah-olah dia merasa hidupnya lebih lengkap hanya karena memiliki keluarga. Semua ini membuatku merasa terpojok. Setiap kali aku mencoba membicarakan pekerjaan atau pencapaianku, percakapan itu akan segera teralihkan ke topik yang lebih penting. Kapan aku akan menikah? Aku mencoba untuk tidak terpengaruh, tetapi semakin lama, aku merasa semakin tertekan. Mengapa mereka tidak bisa melihat bahwa kesuksesanku sebagai seorang wanita mandiri sudah cukup? Kenapa aku harus memenuhi ekspektasi mereka tentang pernikahan yang seolah-olah menjadi tolok ukur kebahagiaan? Setiap malam, ketika aku berbaring di tempat tidur, pikiranku berkelana jauh dari masalah keluarga. Aku merasa cemas dan terjebak dalam dilema antara memenuhi harapan mereka atau tetap mengikuti jalanku sendiri. Aku ingin sekali menjelaskan bahwa aku merasa bahagia dengan hidupku, namun selalu ada bagian dari diriku yang meragukan, apakah kebahagiaan itu benar-benar utuh tanpa pasangan hidup di sisiku. Malam itu, setelah makan malam yang penuh tanya jawab itu, aku duduk sendiri di balkon rumah. Angin malam menyapu wajahku, seakan mencoba menenangkan pikiranku. Apa aku harus menikah hanya untuk menghindari tekanan ini? Gumamku pada diri sendiri. Aku melihat ke bawah, menatap jalanan sepi di bawah rumah, berpikir keras. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Mungkin sudah saatnya aku melakukan sesuatu untuk mengakhiri tekanan ini. Tidak ada salahnya jika aku mengambil langkah yang berbeda, bukan? Maka, ide itu muncul. Sebuah ide yang, meskipun gila, bisa menjadi jalan keluar. Aku tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat, tetapi aku merasa ini satu-satunya cara untuk memberi jeda dari cengkeraman kekhawatiran keluargaku. Aku harus berpura-pura, meskipun aku tahu itu berarti mempertaruhkan lebih banyak dari yang aku bayangkan. Maka, lahirlah ide gila ini. Menyewa seorang pria untuk berpura-pura menjadi tunanganku. Selama 3 bulan saja, cukup untuk meredakan tekanan dari keluargaku. Aku tidak mau mengenalkan sembarang orang, aku butuh seseorang yang bisa menjalankan perannya dengan baik. Awalnya, ide itu terdengar mustahil. Bagaimana bisa aku, seorang wanita sukses dengan reputasi yang harus dijaga, melakukan sesuatu yang begitu konyol? Tetapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal rasanya. Aku lelah dengan komentar keluarga yang tak ada habisnya. Setiap pertemuan keluarga berubah menjadi interogasi terselubung yang membuatku sesak. Namun, rencana ini bukan tanpa risiko. Jika sampai ketahuan, aku akan kehilangan kepercayaan keluarga.
Ayahku bisa sangat tegas dalam hal ini, dan ibuku pasti akan sangat kecewa. Belum lagi, bagaimana jika pria yang kusewa ternyata tidak bisa memainkan perannya dengan baik? Bagaimana jika dia justru membuat semuanya semakin kacau? Aku mengambil gelas anggur di hadapanku dan meneguknya pelan, mencoba menenangkan diri. Aku harus memastikan semuanya berjalan sempurna. Tidak boleh ada celah. Langkah pertama adalah mencari pria yang tepat. Aku tidak bisa sembarangan memilih seseorang hanya karena dia tampan atau karismatik. Aku butuh seseorang yang bisa beradaptasi dengan cepat, memahami situasi, dan tahu cara membawa diri di depan keluargaku. Dia harus meyakinkan semua orang bahwa dia adalah pria yang sempurna untukku, tanpa terlalu berlebihan hingga terlihat mencurigakan. Aku mulai membuat daftar kriteria di pikiranku. 1. Penampilan menarik, tetapi tidak terlalu mencolok. Aku tidak ingin keluargaku curiga jika pria ini tampak terlalu sempurna. 2. Cerdas dan bisa berbicara dengan baik. Keluargaku penuh dengan orang-orang kritis yang pasti akan mengajukan banyak pertanyaan. 3. Tidak punya hubungan romantis yang bisa menjadi masalah. Aku tidak mau drama lain muncul karena dia ternyata sudah punya pacar atau tunangan. 4. Membutuhkan uang tetapi bukan tipe yang mudah menyerah. Ini harus menjadi kesepakatan bisnis, dan dia harus bisa menjalankan perannya dengan profesional. Setelah menyusun kriteriaku, aku mulai mencari cara untuk menemukan orang yang tepat. Aku tidak mungkin mengumumkan lowongan pekerjaan dengan judul, "Dicari pria untuk berpura-pura menjadi tunangan selama 3 bulan." Itu jelas tidak mungkin. Aku memutuskan untuk meminta bantuan seorang teman lamaku, Nadia, yang bekerja di dunia perekrutan dan memiliki banyak kenalan dari berbagai latar belakang. Ketika aku meneleponnya dan menjelaskan situasiku, dia tertawa terbahak-bahak. "Kamu serius, Sekar?" Tanyanya dengan suara masih terguncang karena tawa. "Ini ide tergila yang pernah kudengar darimu." "Aku tahu ini gila, tapi aku benar-benar butuh solusi," kataku, menghela napas. Aku tidak tahan lagi dengan tekanan keluarga. Nadia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Baiklah. Aku akan coba cari seseorang yang cocok. Tapi kamu yakin ingin melakukan ini? Apa kamu siap dengan segala risikonya?" Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. "Aku siap. Selama 3 bulan saja. Setelah itu, aku bisa memberi alasan apapun untuk mengakhiri pertunangan palsu ini." Nadia masih terdengar ragu, tetapi akhirnya ia setuju untuk membantuku. "Oke, aku akan lihat-lihat. Mungkin aku punya seseorang yang cocok." Aku mengakhiri panggilan dengan perasaan campur aduk. Sebagian diriku merasa ini adalah keputusan yang bodoh, tetapi di sisi lain, aku merasa ini satu-satunya cara agar aku bisa bebas dari tekanan keluarga, setidaknya untuk sementara waktu. Aku tidak tahu siapa yang akan muncul dari pencarian ini, tetapi satu hal yang pasti, hidupku akan segera berubah drastis. Disitulah aku bertemu Rama Wijaya. Nadia memberiku beberapa nama pria yang mungkin cocok untuk peran ini, tetapi tak ada satupun yang benar-benar meyakinkan. Sebagian terlalu mencolok, sebagian lainnya terasa tidak cukup meyakinkan. Aku hampir menyerah sampai akhirnya Nadia menyebut nama terakhir di daftarnya. "Dia bukan tipe pria yang biasanya kau dekati," kata Nadia, suaranya terdengar ragu. "Tapi aku pikir dia punya alasan kuat untuk menerima tawaranmu." Aku mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Namanya Rama Wijaya. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya dan sedang berjuang untuk merawat ibunya yang sakit serta adik perempuannya.
Aku tahu dia bukan tipemu, Sekar, tapi dia pria yang bertanggung jawab dan dia butuh uang. Aku terdiam. Aku memang mencari seseorang yang profesional, tapi aku juga tidak ingin menyewa pria yang hanya tertarik pada uang tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari rencana ini. Baiklah, kataku akhirnya. Kenalkan aku padanya. Aku bertemu Rama di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Berbeda dengan bayanganku tentang pria yang sedang mengalami kesulitan hidup, Rama datang dengan kemeja putih sederhana yang bersih dan celana jeans gelap yang pas di tubuhnya. Rambut hitamnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tetap tampan dengan garis rahang tegas dan tatapan tajam. Terima kasih sudah meluangkan waktu, kataku, berusaha terdengar profesional. Rama menatapku sejenak sebelum mengangguk. Nadia bilang kamu punya tawaran untukku. Langsung ke inti. Aku menyukai itu. Aku menyilangkan jemariku di atas meja dan mulai menjelaskan rencanaku. Aku membutuhkan seorang pria untuk berpura-pura menjadi tunanganku selama 3 bulan. Tugasmu hanya berperan sebagai pasangan yang meyakinkan di depan keluargaku. Tidak lebih, tidak kurang. Sebagai gantinya, aku akan membayar jumlah yang cukup besar untuk membantu situasimu saat ini. Rama tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Setelah beberapa saat, ia bersandar di kursinya, menyilangkan tangan di dada. Jadi, aku hanya perlu berpura-pura mencintaimu di depan keluargamu? Tanyanya dengan nada datar. Aku mengangguk. Kurang lebih seperti itu. Rama menghembuskan napas pelan, lalu menatapku lurus-lurus. Kamu tahu ini bisa jadi bumerang, kan? Kebohongan seperti ini sulit dipertahankan, dan jika keluargamu tahu, mereka akan lebih marah daripada sebelumnya. Aku menegang mendengar kata-katanya. Dia benar, tentu saja. Tapi aku sudah mempertimbangkan risikonya. Aku sudah memikirkan itu, kataku. Tapi aku yakin kita bisa mengatasinya. Selama kita bermain dengan baik, tidak akan ada yang mencurigai apapun. Rama masih tampak ragu. Dan kalau aku setuju, berapa banyak yang akan kubayar? Aku menyebutkan jumlahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat perubahan di wajahnya. Matanya sedikit membesar sebelum ia dengan cepat mengendalikan ekspresinya kembali. Itu jumlah yang tidak sedikit, gumamnya. Aku tahu, kataku. Tapi aku butuh seseorang yang bisa menjalankan peran ini dengan sempurna. Jika kamu setuju, aku akan memastikan kamu mendapatkan kompensasi yang setimpal. Dia menatapku lama, seakan menimbang-nimbang sesuatu. Aku bisa melihat ada konflik dalam dirinya, antara menerima tawaran ini dan mempertimbangkan konsekuensinya. Apa yang terjadi kalau salah satu dari kita mulai merasa lebih dari sekadar pura-pura? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersentak. Pertanyaan itu tidak pernah terpikir olehku. Bagiku, ini hanyalah kesepakatan bisnis. Tidak lebih. Aku rasa itu tidak akan terjadi, jawabku, mencoba terdengar yakin. Kita tahu ini hanya sementara. Rama mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat ada sesuatu di matanya yang membuatku sedikit tidak nyaman. Baiklah, katanya akhirnya. Aku setuju. Aku menarik napas lega. Tapi lanjutnya, aku punya satu syarat. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Aku tidak akan berpura-pura hanya sebagai pria yang kamu tunjukkan kepada keluargamu. Aku ingin mengenalmu lebih dulu. Jika kita ingin terlihat seperti pasangan sungguhan, maka kita harus tahu satu sama lain dengan baik. Aku tidak menyangka permintaannya,
tapi aku harus mengakui itu masuk akal. Oke, kataku akhirnya. Kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Kami saling menatap sejenak sebelum akhirnya aku mengulurkan tangan. Rama menatapnya beberapa detik sebelum menjabatnya. Kesepakatan ini resmi dimulai. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau salah, tapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Rama memainkan perannya dengan baik. Kami menghadiri makan malam keluarga, dan dia berhasil meyakinkan ayahku serta keluargaku bahwa dia pria yang tepat untukku. Tetapi aku salah jika berpikir ini akan mudah. Sejak awal, aku tahu keluargaku akan mengajukan banyak pertanyaan, tetapi aku tidak menyangka mereka akan begitu kritis. Makan malam yang seharusnya menjadi perkenalan santai berubah menjadi sesi interogasi terselubung. Ayahku duduk di ujung meja dengan tangan bersedekap, menatap Rama seakan mencoba menembus pikirannya. "Jadi Rama," kata ayah, suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Apa pekerjaanmu sekarang?" Aku langsung menegang. Kami sudah sepakat untuk mengatakan bahwa Rama bekerja di sebuah perusahaan teknologi sebagai analis data, pekerjaan yang cukup bergengsi dan tidak terlalu sulit untuk dipalsukan. Rama tersenyum santai, tanpa sedikit pun menunjukkan kegugupan. "Saya sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan startup, Pak. Tapi sekarang saya sedang dalam masa transisi, mencoba membuka usaha sendiri." Aku menahan napas. Itu tidak sepenuhnya bohong, tapi tetap saja bukan jawaban yang kami sepakati sebelumnya. Ayah mengangkat alis, tampak tertarik. "Usaha sendiri? Bidang apa?" "Perangkat lunak," jawab Rama tanpa ragu. "Saya sedang mengembangkan aplikasi manajemen keuangan untuk usaha kecil dan menengah. Tujuan saya adalah membantu bisnis kecil lebih mudah mengelola keuangan mereka, tanpa perlu menyewa akuntan profesional yang mahal." Aku nyaris menjatuhkan sendokku. Itu terdengar begitu meyakinkan, padahal aku tahu dia baru saja mengarang semuanya. Ayah mengangguk pelan. "Menarik. Kamu membangun ini sendiri atau dengan tim?" "Ada beberapa teman lama saya yang ikut terlibat," katanya. "Kami berbagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Masih dalam tahap awal, tapi saya optimis bisa berkembang." Aku melirik Rama dengan perasaan campur aduk. Dia terlihat begitu percaya diri, seolah-olah benar-benar menjalankan bisnis itu. Jika aku tidak tahu kebenarannya, aku mungkin akan percaya sepenuhnya. Sementara itu, ibuku yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Rama, bagaimana kamu dan Sekar bertemu?" Tanyanya dengan suara lembut, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Aku hampir saja menjawab, tetapi Rama lebih cepat. "Kami bertemu di sebuah seminar bisnis," katanya sambil tersenyum ke arahku. Saat itu, Sekar menjadi salah satu pembicara, dan saya sangat terkesan dengan wawasannya. Setelah seminar selesai, saya memberanikan diri mengajaknya berbicara, dan sejak itu kami semakin dekat. Aku hanya bisa mengangguk kecil, mengikuti cerita yang dia buat begitu alami. "Itu menarik," kata ibuku, tersenyum hangat. "Tapi kenapa Sekar tidak pernah menceritakan soalmu sebelumnya?" Aku meneguk air putih untuk menyembunyikan kegugupanku. "Aku hanya ingin memastikan semuanya serius dulu sebelum mengenalkan Rama ke kalian," kataku akhirnya. Sepupuku, Robi, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Tatapannya tajam, seperti sedang mencari celah dalam cerita kami. "Kalian sudah berapa lama pacaran?" tanyanya. Aku dan Rama saling bertukar pandang sekilas.
Kami sudah mendiskusikan jawaban ini sebelumnya. Hampir 9 bulan, kata Rama, suaranya tetap tenang. Robi menyipitkan mata. 9 bulan ya? Aku ingat 6 bulan yang lalu, Sekar masih selalu datang sendirian ke acara keluarga. Bahkan waktu ulang tahun Tante Mira, dia datang sendiri. Aku terdiam. Robi memang selalu punya ingatan tajam, dan kali ini, dia benar-benar menyulitkanku. Rama tertawa kecil. Kami memang tidak langsung mengumumkan hubungan kami ke banyak orang, katanya santai. Sekar orang yang sangat menjaga privasi, dan aku menghormati itu. Aku hampir ingin bertepuk tangan. Rama benar-benar tahu cara berbicara. Robi masih terlihat tidak puas, tetapi sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, ayahku menepuk meja pelan. Yang terpenting, Sekar akhirnya menemukan seseorang yang membuatnya bahagia, katanya. Itu sudah cukup bagi saya. Aku menghela napas lega. Untuk saat ini, Rama telah berhasil meyakinkan mereka. Tetapi aku tahu ini baru permulaan. Robi tidak akan mudah percaya. Dan yang lebih buruk, aku mulai menyadari bahwa kebohongan ini bisa saja semakin sulit dikendalikan seiring berjalannya waktu. Di tengah semua kepura-puraan ini, aku mulai menyadari sesuatu. Rama tidak hanya sekadar memainkan perannya. Ada saat-saat ketika aku menangkap tatapan tulus di matanya, ketika genggamannya terasa lebih nyata dari sekadar akting. Aku tahu ini bukan bagian dari kesepakatan kami, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku meyakinkan diri bahwa semua ini hanya permainan, bahwa sentuhan Rama yang terasa begitu hangat hanyalah bagian dari aktingnya. Tetapi semakin lama aku bersamanya, semakin sulit bagiku untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang pura-pura. 1 bulan setelah sandiwara ini dimulai, aku dan Rama menghadiri acara ulang tahun ibuku. Keluarga besarku berkumpul, dan seperti biasa, mereka tak henti-hentinya mengomentari hubungan kami. Aku masih sulit percaya Sekar akhirnya membawa pria ke acara keluarga, kata Tante Mira sambil tersenyum menggoda. Biasanya dia selalu datang sendirian, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku hanya tertawa kecil, mencoba mengalihkan perhatian. Tapi sebelum aku sempat berbicara, Rama sudah lebih dulu merespons. Saya mengerti kenapa Sekar begitu fokus pada karirnya, katanya, menatapku dengan cara yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dia wanita yang luar biasa. Ambisius, cerdas, dan mandiri. Tapi saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari hidupnya sekarang. Aku hampir lupa bahwa ini hanya kebohongan. Kata-kata Rama terdengar begitu tulus, seolah dia benar-benar mengagumiku, seolah aku memang wanita spesial di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap itu memang benar. Malam itu, setelah acara berakhir, Rama mengantarku pulang. Kami duduk di dalam mobil, diam untuk beberapa saat. Aku bisa merasakan atmosfer yang berbeda di antara kami. Bukan ketegangan, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, lebih sulit dijelaskan. Kamu tahu, kata Rama tiba-tiba, suaranya lembut. Aku tidak menyangka kita akan sampai sejauh ini tanpa ada yang curiga. Aku tersenyum kecil. Kurasa kita memang tim yang cukup bagus. Dia menoleh ke arahku, dan untuk beberapa detik, mata kami bertemu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dadaku berdebar. Kalau boleh jujur, lanjutnya pelan, kadang aku lupa kalau ini hanya pura-pura. Aku terkejut. Apa maksudmu? Rama menghela napas, lalu menatap ke depan. Aku tidak tahu. Mungkin karena kita terlalu sering menghabiskan waktu bersama,
Mungkin karena kita harus berpura-pura di depan orang lain, tapi rasanya semua ini jadi terasa nyata. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena sejujurnya, aku merasakan hal yang sama. Tapi aku juga tahu bahwa perasaan ini berbahaya. Ini bukan bagian dari rencana. Aku tidak boleh terjebak dalam kebohongan yang kubuat sendiri. Aku rasa kita harus tetap berpegang pada kesepakatan awal, kataku akhirnya, mencoba terdengar tegas. 3 bulan. Setelah itu, semuanya kembali seperti semula. Rama menatapku lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, 3 bulan. Tapi entah kenapa, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sandiwara ini dimulai, aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa mengakhiri semuanya tanpa ada yang terluka? Aku tahu ini tidak boleh terjadi. Sejak awal, aku dan Rama sudah sepakat bahwa ini hanya kesepakatan bisnis. Tidak boleh ada perasaan. Tidak boleh ada keterlibatan emosi. Tapi semakin lama kami menjalani sandiwara ini, semakin sulit bagiku untuk menepis perasaan aneh yang muncul setiap kali dia menatapku atau menggenggam tanganku di depan keluargaku. Rama sendiri tampaknya juga berjuang dengan kebohongan ini. Aku bisa melihat pergulatan batinnya setiap kali dia berbicara tentang keluarganya, tentang bagaimana uang dari kesepakatan ini membantunya bertahan. Ini bukan hanya sekadar akting untuknya, ini adalah pertaruhan hidupnya. Suatu sore, aku dan Rama duduk di balkon apartemenku setelah seharian berpura-pura sebagai pasangan bahagia di depan keluargaku. Matahari hampir tenggelam, langit berubah jingga, dan suasana terasa begitu tenang. "Bagaimana keadaan ibumu?" Tanyaku pelan, mencoba menembus pikirannya. Rama menatap lurus ke depan, menyesap kopinya sebelum menjawab. "Lebih baik. Obat-obatannya cukup mahal, tapi setidaknya dia bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Aku bisa merasakan ada beban dalam suaranya. Aku tahu, meskipun dia tidak pernah mengatakannya, dia melakukan semua ini demi keluarganya. "Dan adikmu?" Rama tersenyum tipis. Dia mulai mencari pekerjaan sampingan. Tidak mau terus-menerus bergantung padaku. Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku merasa bersalah. Kesepakatan ini memang memberinya uang, tetapi aku tahu itu tidak cukup untuk menghapus beban yang dia pikul. "Rama," kataku akhirnya, "kalau kamu ingin mengakhiri ini lebih cepat, aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal." Dia menoleh ke arahku, alisnya terangkat. "Kenapa tiba-tiba bilang begitu?" Aku menghela napas. "Karena aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku tidak mau kamu merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan." Dia menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Sekar, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak akan mengambil kesepakatan ini kalau aku tidak siap." Aku diam. Aku ingin percaya pada kata-katanya, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mengatakan bahwa kebohongan ini semakin sulit dikendalikan. Beberapa hari kemudian, aku dan Rama menghadiri pertemuan keluarga besar di rumah orang tuaku. Semua orang tampak senang melihat kami bersama. Tante-tanteku terus menggodaku, sementara ayahku mulai lebih banyak berbicara dengan Rama, sesuatu yang jarang terjadi pada pria yang pernah dekat denganku sebelumnya. Aku seharusnya merasa lega. Ini yang kuinginkan, bukan? Membuat keluargaku percaya bahwa aku akhirnya berhasil dalam hidup, setidaknya dalam standar mereka. Tapi ada satu orang yang tidak sepenuhnya percaya, Robi. Sepupuku itu terus menatap Rama dengan penuh kecurigaan.
Beberapa kali dia melontarkan pertanyaan yang seakan-akan ingin menjebaknya. Kalian pertama kali bertemu di seminar bisnis, kan? Tanyanya sambil mengaduk jus jeruknya dengan santai. Iya, jawab Rama dengan nada yang sudah disiapkan. Menarik, kata Robi, tersenyum kecil. Aku coba cari tahu seminar yang Sekar hadiri tahun lalu. Dan anehnya, aku tidak menemukan namamu di daftar peserta manapun. Aku merasakan napasku tercekat. Aku ingin menjawab, tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, Rama sudah lebih dulu berbicara. Aku masuk melalui jalur undangan seorang teman, katanya santai, seolah tidak terpengaruh. Nama saya mungkin tidak tercatat dalam registrasi resmi. Robi menyipitkan mata, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu dia belum puas. Aku merasa cemas. Aku tidak yakin kebohongan ini bisa bertahan lebih lama. Dan yang lebih parah, aku tidak yakin apakah aku ingin kebohongan ini berakhir. Karena jika semuanya berakhir, apakah aku siap kehilangan Rama? Aku kira segalanya akan berjalan lancar setelah Rama berhasil meyakinkan keluargaku. Aku kira kami hanya perlu bertahan beberapa bulan lagi sampai semuanya berakhir tanpa masalah. Tapi aku lupa satu hal, masa lalu selalu punya cara untuk kembali. Hari itu, aku sedang berada di kafe langgananku, menikmati waktu sendiri setelah serangkaian acara keluarga yang melelahkan. Rama tidak bersamaku kali ini, jadi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa sedikit bernapas lega tanpa harus terus berpura-pura. Namun, kedamaian itu hanya berlangsung sebentar. Sekar. Suara itu membuatku menegang. Aku menoleh, dan di sanalah dia berdiri, Angga. Mantan pacarku yang dulu pernah kupikir akan menjadi masa depanku. Rasanya seperti deja vu. Senyumnya masih sama, sorot matanya masih menyimpan kesan percaya diri yang dulu pernah membuatku jatuh hati. Tapi kali ini, aku tidak merasa nyaman. Apa kabar? Tanyanya, menarik kursi di depanku tanpa menunggu izin. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Baik. Kamu sendiri? Dia tersenyum tipis. Baik juga. Aku dengar kamu sudah punya tunangan. Aku menggenggam gelas kopiku lebih erat. Dari siapa kamu dengar? Sepupumu, Robi. Angga menatapku lekat-lekat, seperti sedang menilai reaksiku. Dia tidak begitu yakin dengan pria itu. Jantungku berdegup lebih cepat. Jadi Robi sudah mulai menyebarkan keraguannya? Ini buruk. Apa pedulimu? Tanyaku akhirnya. Angga tertawa kecil, menggelengkan kepala. Aku hanya penasaran. Kamu tidak pernah bicara soal dia sebelumnya, tiba-tiba sudah bertunangan. Terlalu cepat, bukan? Aku mengangkat dagu, mencoba terdengar meyakinkan. Bukan urusanmu, Angga. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku ingin bertemu dengannya. Aku merasakan gelombang panik menyerangku. Untuk apa? Karena aku ingin tahu, katanya, nada suaranya lebih serius sekarang. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar seseorang yang bisa menjagamu, atau hanya seseorang yang kamu pakai untuk menghindari tekanan keluargamu. Aku terdiam. Dia tahu. Mungkin dia belum punya bukti, tapi dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya, aku langsung menghubungi Rama dan menceritakan semuanya. Kami bertemu di apartemenku, dan aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengencang saat mendengar nama Angga. Jadi, dia mau bertemu denganku? Tanya Rama, bersandar di sofa dengan tangan terlipat di dadanya. Aku mengangguk.
Dan aku yakin dia akan mencoba mencari celah dalam kebohongan kita. Rama terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baik. Kalau dia mau bertemu, kita akan bertemu." Aku menatapnya, ragu. "Kamu yakin?" Dia mengangguk, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku percaya bahwa dia benar-benar siap. "Sekar, kita sudah sejauh ini. Aku tidak akan membiarkan seseorang seperti Angga merusak semuanya." Aku tidak tahu kenapa, tapi mendengar kata-kata itu membuat dadaku sedikit lebih tenang. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, setelah pertemuan ini, kebohongan kami akan diuji lebih dari sebelumnya. Aku tahu Robi curiga, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Sejak awal, dia memang yang paling skeptis. Sepupu-sepupuku yang lain mungkin terbuai oleh cerita manis yang aku dan Rama buat, tapi tidak dengan Robi. Dia bukan tipe orang yang mudah percaya begitu saja, dan sekarang dia membuktikannya. Hari itu, aku baru saja selesai rapat di kantor ketika ponselku bergetar. Robi menelepon. Aku menatap layar sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Ada apa, Rob?" Tanyaku, berusaha terdengar santai. "Kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Jantungku langsung berdegup kencang. "Bicara tentang apa?" "Rama," jawabnya singkat. Aku menggigit bibir. "Maksudmu?" "Aku baru saja dari tempat tinggalnya," kata Robi, nada suaranya terdengar tajam. Aku bertanya ke beberapa tetangganya. Mereka bilang Rama baru saja kehilangan pekerjaannya. "Dia bukan pengusaha seperti yang kamu ceritakan ke keluarga kita." Aku menutup mata, berusaha mengendalikan diri. "Robi, kamu terlalu jauh mencampuri urusanku." "Terlalu jauh?" Robi tertawa kecil, tapi tidak terdengar geli. "Sekar, aku peduli padamu. Aku tidak ingin kamu terjebak dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Aku hanya ingin memastikan dia benar-benar seperti yang kamu katakan." Aku menarik napas dalam-dalam. "Jadi, apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin bertemu dengannya. Berdua. Tanpa kamu," katanya tegas. Aku merasakan gelombang panik menyerangku. Robi tidak hanya curiga, dia benar-benar berusaha mengungkap kebohongan ini. "Tidak perlu, Robi," kataku, mencoba menghindar. "Aku sudah cukup mengenal Rama." "Tapi aku belum," potongnya cepat. "Dan kalau dia memang pria baik, dia seharusnya tidak keberatan bertemu denganku, kan?" Aku terdiam. Aku tahu ini jebakan. Robi ingin mengorek informasi lebih dalam, mencari celah dalam cerita yang telah kususun dengan hati-hati. "Aku akan mengatur waktunya," kataku akhirnya, menyerah. Malam itu, aku langsung menemui Rama di apartemennya. Aku menceritakan semuanya, dan dia hanya duduk di sofa dengan ekspresi datar, mendengarkan dengan seksama. "Jadi dia ingin bertemu denganku?" tanyanya setelah aku selesai bicara. Aku mengangguk, merasa gelisah. Robi orangnya cerdas. Dia tidak akan mudah percaya begitu saja. "Kamu harus sangat berhati-hati." Rama menghela napas, menyandarkan punggungnya ke sofa. "Sekar, kita sudah sejauh ini. Aku akan menghadapinya." Aku menatapnya, masih merasa khawatir. Kalau dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan tahu, potong Rama. Tatapannya serius, penuh keyakinan. Aku sudah berbohong cukup lama untuk tahu bagaimana menyembunyikan kebenaran. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin percaya bahwa kami bisa mengatasi ini. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu,
Robi bukan orang yang mudah dikalahkan. Dan jika dia sudah mengendus sesuatu, maka cepat atau lambat, kebohongan ini akan terungkap. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah seperti ini. Seharusnya, pernikahan adalah momen penuh kebahagiaan, sebuah perayaan cinta antara dua orang yang benar-benar saling mencintai. Tapi bagiku dan Rama, ini bukan tentang cinta. Ini tentang mempertahankan kebohongan yang semakin dalam, tentang memenuhi harapan keluargaku, dan tentang menjaga semua yang sudah kami bangun tetap utuh. Aku menatap diriku di cermin, mengenakan kebaya putih yang begitu anggun. Aku tampak seperti pengantin bahagia, tapi di dalam, aku merasa kosong. Semua berawal dari tekanan yang semakin besar. Setelah pertemuan Rama dengan Robi, aku pikir kami berhasil lolos. Rama memainkan perannya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan meyakinkan. Tapi ternyata, itu belum cukup. Beberapa hari kemudian, ayahku memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya serius, dan aku bisa merasakan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin ku dengar. "Sekar," katanya, menatapku tajam. "Aku ingin pernikahan ini dipercepat." Aku menegang. "Apa? Kamu sudah cukup lama bertunangan," lanjutnya. "Dan aku ingin memastikan bahwa Rama benar-benar serius denganmu. Tidak ada alasan untuk menunda pernikahan ini." Aku menelan ludah. "Tapi, Ayah..." "Tidak ada tapi," potongnya tegas. "Aku sudah berbicara dengan keluarganya. Mereka setuju. Kami akan mengadakan pernikahan dalam waktu 1 bulan." Aku terkejut. Jadi ini bukan hanya tekanan dari keluargaku, tapi juga dari keluarga Rama? Aku menatapnya tidak percaya. "Ayah, ini terlalu cepat. Apa kamu ragu pada Rama?" tanyanya, menyipitkan mata. Aku tercekat. Jika aku mengatakan iya, maka itu akan memicu lebih banyak pertanyaan. Tapi jika aku mengatakan tidak, maka aku harus menerima konsekuensi dari kebohongan ini, menikah dengan pria yang sebenarnya tidak kucintai. Aku menarik napas dalam-dalam. "Tidak, Ayah. Aku tidak ragu." Dan begitulah, hanya dalam 1 bulan, aku terjebak dalam pernikahan yang tidak pernah kuinginkan. Hari itu tiba lebih cepat dari yang aku duga. Pernikahan kami diadakan di sebuah ballroom megah, dihadiri oleh keluarga besar dan kolega bisnis ayahku. Semua orang tampak bahagia, seolah ini adalah kisah cinta yang sempurna. Rama berdiri di sampingku, mengenakan jas hitam yang membuatnya tampak begitu gagah. Dia terlihat tenang, tapi aku tahu di balik senyum itu, dia pasti merasa terjebak seperti aku. Ketika penghulu mulai membacakan akad, aku merasakan tanganku gemetar. Aku melirik ke arah Rama, mencari jawaban dalam matanya. Apakah dia benar-benar siap melakukan ini? Namun saat dia menatapku balik, ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan kebimbangan, bukan ketakutan, tapi keteguhan. "Saya terima nikahnya." Dan dalam sekejap, semuanya berubah. Aku resmi menjadi istri dari pria yang awalnya hanya kukenal sebagai bagian dari kesepakatan. Semua orang bersorak bahagia. Aku dipeluk oleh ibuku, dipuji oleh tante-tanteku, dan diberi selamat oleh teman-temanku. Tapi di dalam diriku, ada satu pertanyaan besar yang terus menggantung. Apa yang akan terjadi setelah ini? Malam itu, setelah resepsi berakhir dan semua tamu pulang, aku dan Rama akhirnya berdua di kamar pengantin. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun putihku. Rama berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Hening."
Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara. Kami berdua sadar bahwa batas antara kebohongan dan kenyataan semakin kabur. Akhirnya, aku membuka suara. "Rama, kita sudah menikah." Dia mengangguk pelan, masih tidak menoleh ke arahku. Aku tahu. Aku menghela napas. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Dia akhirnya menoleh, matanya menatapku dengan serius. "Aku tidak tahu, Sekar. Aku benar-benar tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa ketakutan. Karena sekarang, kebohongan ini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa kami hindari lagi. Aku tahu cepat atau lambat kebohongan ini akan terungkap. Aku hanya tidak menyangka bahwa malam ini adalah akhirnya." Aku duduk di kamar pengantin, masih dalam balutan gaun putih yang kini terasa begitu berat. Pikiranku kacau, penuh dengan pertanyaan yang tak berani kusuarakan. Rama duduk di seberang ruangan, diam, seperti memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Seharusnya ini malam pertama yang penuh kebahagiaan. Tapi kenyataannya, aku dan Rama adalah dua orang asing yang terjebak dalam kebohongan yang semakin sulit dikendalikan. Semua berawal dari suara ketukan keras di pintu. Aku dan Rama saling menoleh, saling bertukar pandang sebelum akhirnya Rama berdiri untuk membukakan pintu. Di depan kami, berdiri ayahku. Wajahnya tegang, matanya penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Amarah, kekecewaan, atau mungkin keduanya. Di tangannya, ada sebuah amplop yang tampak kusut, seolah telah digenggam terlalu erat. "Ada apa, Ayah?" Tanyaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Ayah tidak menjawab. Dia melangkah masuk, menatap Rama dengan tajam sebelum akhirnya menaruh amplop itu di meja. "Jelaskan ini, Sekar." Aku melangkah maju, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Saat aku membukanya, jantungku serasa berhenti berdetak. Di dalamnya ada dokumen, kontrak perjanjian antara aku dan Rama. Aku langsung menoleh ke arah Rama, yang juga terlihat terkejut. Aku tahu kami sudah sangat berhati-hati menyembunyikan semua jejak. Jadi bagaimana mungkin Ayah bisa menemukannya? "Ayah, dari mana Ayah mendapatkan ini?" Suaraku bergetar. "Robi," jawab Ayah dingin. "Dia sudah menyelidiki Rama sejak lama. Dan akhirnya, dia menemukan ini." Darahku seakan membeku. Aku tahu Robi curiga, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. "Sekar." Ayah menatapku dalam-dalam, seolah mencoba menemukan kebenaran di mataku. "Jelaskan padaku. Apakah semua ini benar?" Aku ingin berbohong. Aku ingin tetap mempertahankan cerita kami. Tapi melihat tatapan ayah yang begitu kecewa, aku tahu semuanya sudah berakhir. Aku menundukkan kepala. "Maaf, Ayah." Hening. Aku bisa merasakan bagaimana atmosfer ruangan ini berubah. Ada kesedihan, kemarahan, dan pengkhianatan yang menggantung di udara. "Kamu berbohong pada kami." Suara ayah bergetar, seperti menahan emosi yang siap meledak. "Kamu mempermalukan keluarga ini." Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tidak mau keluar. Aku menoleh ke arah Rama, berharap dia mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya berdiri di sana, diam, dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Keluarga Rama bahkan tidak tahu perjanjian ini," lanjut ayah. "Mereka benar-benar percaya bahwa pernikahan ini nyata. Jadi sekarang, bukan hanya keluargamu yang kamu bohongi, tapi juga keluarganya." Aku menutup mata.
Aku tahu apa yang ayah katakan benar. Aku terlalu fokus pada bagaimana kebohongan ini mempengaruhi hidupku, sampai aku lupa bahwa Rama juga memiliki keluarga, orang-orang yang mungkin benar-benar mengharapkan kebahagiaan untuknya. Apa yang kalian pikirkan? Tanya ayah dengan suara lelah. Apakah uang benar-benar lebih penting dari harga diri kalian? Aku menggigit bibir, sementara Rama mengepalkan tangannya. Akhirnya, dia berbicara. Pak, saya tahu apa yang kami lakukan salah. Suaranya terdengar dalam dan tenang. Tapi sejak awal, ini bukan tentang uang. Ini tentang Sekar yang ingin melepaskan diri dari tekanan keluarga. Dan saya membantunya. Ayah menatapnya tajam. Dan kamu mengambil kesempatan dari itu? Tidak, Rama menjawab dengan suara lebih tegas. Saya mungkin menerima tawarannya, tapi saya tidak pernah mengambil kesempatan dari dia. Aku menoleh ke arahnya, sedikit terkejut. Tidak peduli bagaimana semua ini dimulai, lanjut Rama, saya tidak pernah berniat menyakiti Sekar. Dan kalau ada seseorang yang harus disalahkan, itu saya. Aku membuka mulut, ingin membantah. Tapi sebelum aku sempat berbicara, ayah mengangkat tangannya, menyuruhku diam. Saya tidak mau mendengar alasan apapun sekarang, katanya. Besok pagi, kita akan membicarakan ini lagi. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa menerima kebohongan ini. Dia menatapku untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyesakkan. Aku menutup wajah dengan tangan, merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Maaf, Sekar, suara Rama terdengar lirih. Aku menggeleng, masih tidak sanggup berkata-kata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, kebohongan kami telah berakhir. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi keluargaku setelah ini. Malam itu, setelah ayah meninggalkan kamar pengantin, aku dan Rama tidak banyak bicara. Aku hanya duduk diam di tepi ranjang, sementara dia berdiri di dekat jendela, menatap gelapnya malam. Semua sudah terbongkar. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan yang bisa kami pertahankan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Suaraku akhirnya memecah keheningan. Rama tidak langsung menjawab. Dia menghela napas pelan sebelum berbalik menatapku. Aku pikir, ini sudah saatnya kita mengakhiri semuanya, Sekar. Aku merasakan sesuatu menghantam dadaku. Aku tahu ini akan terjadi, tapi mendengarnya dari mulut Rama membuatnya terasa lebih nyata. Kita tidak punya pilihan lain, lanjutnya. Keluargamu sudah tahu. Dan aku tidak bisa terus berpura-pura lebih lama lagi. Aku menundukkan kepala, menatap jemariku yang saling bertaut di pangkuanku. Jadi, ini benar-benar berakhir. Aku pikir begitu, katanya lirih. Aku mengangguk, mencoba menelan kepahitan yang mulai merayap di tenggorokanku. Keesokan paginya, aku dipanggil untuk berbicara dengan ayah dan ibu di ruang kerja ayah. Aku berjalan ke sana dengan langkah berat, sementara Rama tetap di kamar. Begitu aku masuk, aku bisa merasakan ketegangan yang begitu tebal di ruangan itu. Ayah duduk di balik mejanya, tangannya bertaut di depan dada, sementara ibu duduk di sofa, matanya sembab, mungkin menangis semalaman. Jelaskan padaku, Sekar, suara ayah terdengar dingin. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kebohongan seperti ini bisa bertahan? Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku lelah dengan tekanan untuk menikah, ayah. Aku ingin semua orang berhenti bertanya.
Aku ingin kalian melihat aku lebih dari sekadar wanita yang harus menikah untuk dianggap berhasil. Ayah terdiam. Jadi, solusimu adalah menyewa pria untuk menjadi tunanganmu? Menipu keluargamu? Menipu semua orang? Suaranya naik 1 oktav, menunjukkan kemarahannya yang masih membara. Aku menunduk. Aku tahu ini salah. Aku menyesalinya. Ayah menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Perbuatanmu tidak hanya mempermalukan keluarga kita, Sekar. Kamu juga menyeret keluarga Rama ke dalamnya. Bagaimana menurutmu perasaan mereka saat tahu semua ini hanya permainan? Aku menggigit bibir. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Apa kamu mencintai Rama? Tiba-tiba ibu bersuara. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ibu menghela napas. Kalau kamu tidak mencintainya, maka akhiri ini sekarang. Aku menoleh ke arah ayah, berharap ada sedikit kelonggaran, tapi dia hanya menatapku dengan ekspresi dingin. Perceraian adalah satu-satunya pilihan, katanya tegas. Kami akan mengurusnya secepat mungkin. Semakin cepat, semakin baik. Aku menundukkan kepala, tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat aku kembali ke kamar, Rama sudah mulai mengemas barang-barangnya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Jadi, kamu benar-benar akan pergi. Suaraku terdengar kecil, hampir berbisik. Dia berhenti sejenak sebelum berbalik menghadapku. Sekar, kita berdua tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang mulai naik ke tenggorokanku. Aku hanya tidak menyangka semuanya berakhir secepat ini. Dia menatapku lama sebelum akhirnya melangkah mendekat. Aku ingin kamu tahu satu hal, katanya pelan. Meskipun semua ini dimulai sebagai kebohongan, ada saat-saat di mana aku berharap itu nyata. Dadaku terasa sesak. Aku juga. Hening. Kami saling menatap, seolah mencari jawaban di mata masing-masing. Tapi akhirnya, Rama hanya tersenyum tipis sebelum mengambil kopernya. Jaga dirimu, Sekar. Aku ingin menghentikannya. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuatnya tetap tinggal. Tapi aku tahu, ini sudah tidak mungkin lagi. Jadi, aku hanya berdiri diam, membiarkan Rama pergi. Dan begitu pintu tertutup di belakangnya, aku sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasakan kehilangan. Setelah perpisahan itu, hidupku terasa hampa. Hari-hari berlalu begitu lama, penuh dengan keheningan dan perasaan sepi yang tak terelakkan. Aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa, bertemu dengan klien, mengurus bisnis, dan berpura-pura tidak ada yang berubah. Namun, di dalam hati, ada kekosongan yang semakin dalam. Semua yang aku banggakan, kerja keras, pencapaian, kesuksesan, seakan tidak berarti tanpa adanya kebahagiaan sejati. Aku merasa seperti seorang aktor yang terjebak dalam peran, berusaha keras meyakinkan dunia bahwa semuanya baik-baik saja, padahal di dalam, aku rapuh. Namun, meskipun aku berusaha sekeras mungkin untuk melupakan, ada satu hal yang terus menghantuiku, Rama. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Rama setelah semuanya berakhir. Apakah dia merasa sama seperti aku, terluka oleh perpisahan ini? Ataukah dia merasa lega karena bisa bebas dari kebohongan yang harus kami pertahankan? Setiap kali aku mencoba untuk menghubunginya, ada rasa ragu yang menghalangi. Aku takut bahwa jika aku menghubunginya, aku hanya akan membuka luka yang belum sembuh.
Suatu hari, saat aku duduk di kantor, mataku tertumbuk pada sebuah pesan di ponselku. Aku melihat nomor yang sudah lama tidak kulihat, nomor Rama. Jantungku berdegup kencang saat aku membuka pesan itu. Sekar, aku ingin berbicara. Bisakah kita bertemu? Aku merasa seolah dunia berhenti berputar sejenak. Aku menatap pesan itu dengan cemas, ragu-ragu. Apa yang ingin dia katakan? Apakah ini berarti dia masih memiliki perasaan yang sama? Atau, apakah dia datang untuk memberi penjelasan yang sudah lama kutunggu? Tanpa berpikir panjang, aku membalas pesan itu, mengatur pertemuan di sebuah kafe yang sering kami kunjungi sebelum semuanya berubah. Saat aku tiba di kafe, aku melihat Rama sudah duduk di salah satu meja pojok, menatap keluar jendela. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tampaknya dia lebih tenang, tapi ada kesedihan yang juga terpancar di wajahnya. Aku merasa hatiku semakin berat saat melihatnya. Aku mendekat dan duduk di hadapannya. Untuk beberapa saat, kami hanya diam, saling menatap tanpa kata-kata. "Apa kabar?" tanya Rama akhirnya, dengan suara pelan. Aku mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja." Tapi aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Aku tidak pernah benar-benar baik-baik saja setelah perpisahan itu. Dia menghela napas. "Sekar, aku minta maaf. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, tapi aku merasa harus menjelaskan sesuatu." Aku menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu?" "Selama ini, aku sudah mencoba untuk melupakan semuanya. Aku berpikir bahwa mengakhiri ini adalah hal yang benar, dan aku harus tetap pergi. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang hilang." Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku ingin kamu tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara kita bukanlah kebohongan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang nyata di antara kita." Aku merasakan dadaku bergetar. "Rama." "Aku tahu, Sekar," lanjutnya, dengan nada lebih berat. "Aku tahu kita berdua tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku merasa kehilangan." Aku terdiam, terperangah. Selama ini, aku berpikir bahwa hanya aku yang merasa terluka, hanya aku yang merindukan sesuatu yang lebih dari kebohongan ini. Tapi ternyata, Rama merasakan hal yang sama. "Rama, aku juga merasakannya," kataku, suara serak. Aku pikir aku bisa menghadapinya, tapi ternyata aku tidak bisa mengabaikan apa yang kita miliki. Kami saling menatap, mata kami penuh dengan kejujuran yang sepertinya sudah lama terkubur di bawah lapisan kebohongan. Kami berdua menyadari bahwa, meskipun segala yang terjadi bukanlah cara yang benar, ada satu hal yang tidak bisa kami sangkal. Perasaan yang tumbuh di antara kami itu nyata. "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanyaku, merasa bingung dan cemas. Rama menghela napas dalam-dalam, menatapku dengan tatapan penuh keraguan. "Aku tidak tahu, Sekar. Aku tidak bisa memberimu janji yang pasti, tapi aku ingin kita mulai dari awal, dengan kejujuran. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi mungkin kita bisa merangkai masa depan yang lebih baik." Aku merasa ada harapan yang mulai tumbuh dalam diriku. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik, yang dibangun di atas kejujuran, meskipun perjalanan kami akan penuh dengan tantangan. Aku mengangguk pelan. Aku setuju. Kita harus memberi diri kita kesempatan untuk melihat kemana semua ini akan membawa kita.
Dan disitulah, di antara secangkir kopi yang sudah hampir dingin, aku menyadari bahwa meskipun kebohongan dan kesalahan telah membentuk jalan hidup kami, ada ruang bagi kebenaran untuk tumbuh. Setelah pertemuan dengan Rama, aku merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundakku. Meski masih banyak yang harus kami selesaikan, ada satu hal yang pasti. Kami ingin mencoba membangun sesuatu yang nyata, bukan sekadar kebohongan yang dibangun di atas tekanan dan ekspektasi. Namun, masalah terbesar tetap ada, keluargaku. Aku tahu bahwa meskipun aku sudah mencoba menjelaskan perasaanku pada mereka, ada luka yang sangat dalam akibat kebohongan yang pernah kami buat. Ayahku yang keras, ibu yang terlalu protektif, dan keluarga besarku yang selalu menghakimi, semuanya merasa dikhianati oleh apa yang telah terjadi. Aku tahu aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa terus bersembunyi dalam kebisuan, berharap masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Aku harus mengungkapkan segalanya, jujur kepada mereka, meskipun itu akan sangat sulit. Hari itu, aku memutuskan untuk mengundang mereka ke rumah. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang berat, tetapi aku tidak bisa menghindar lagi. Aku harus membicarakan semuanya. Rama, perasaanku, dan betapa aku menyesali kebohongan itu. Kami duduk di ruang makan, meja yang dulu selalu menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Kini, suasananya terasa tegang, dan setiap detik berlalu seolah berat. Ayahku memulai pembicaraan dengan suara rendah dan tegas. "Apa yang ingin kamu sampaikan, Sekar?" tanya ayah dengan tatapan tajam. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Ayah, ibu, aku tahu aku telah membuat keputusan yang salah. Aku tahu kebohongan ini tidak hanya merusak hubungan kita, tapi juga hubungan keluarga kita dengan Rama." Ibu menatapku dengan mata penuh kekecewaan. "Lalu, apa yang ingin kamu katakan sekarang?" Aku menoleh ke Rama yang duduk di sampingku. "Aku ingin kalian tahu bahwa meskipun semuanya dimulai dengan kebohongan, ada hal yang lebih penting yang terjadi setelahnya. Aku mencintai Rama, dan aku ingin memberi hubungan ini kesempatan yang layak. Kami ingin mulai dari awal, dengan kejujuran." Ayah menatap Rama dengan mata penuh pertanyaan. "Dan kamu?" Rama menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan penuh keyakinan. "Saya tahu saya bukan pilihan yang sempurna untuk Sekar, tapi saya berjanji akan selalu jujur padanya. Saya ingin menjadi lebih dari sekadar peran yang kami mainkan bersama. Saya ingin membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk saya dan Sekar, tapi untuk keluarga ini juga." Suasana menjadi sunyi sejenak, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Namun, setelah beberapa saat, ayah menghela napas panjang dan menatap kami dengan tatapan yang lebih lembut. "Kami tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Sekar," katanya. "Tapi jika kamu merasa bahwa ini adalah keputusan yang benar, kami tidak bisa menahanmu. Kami hanya ingin kamu bahagia, meskipun itu tidak selalu sesuai dengan harapan kami." Aku menatap ayah, merasa terharu. "Terima kasih, ayah. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan." Ibu menunduk, mencoba menahan air mata. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, anakku. Kalau kamu yakin, kami akan mendukungmu." Dengan dukungan yang akhirnya aku terima dari keluarga, aku dan Rama memulai perjalanan baru yang penuh tantangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti,
kami berkomitmen untuk menjalani hidup ini dengan kejujuran, tanpa kebohongan atau sandiwara. Aku tahu perbaikan hubungan dengan keluargaku tidak akan instan. Butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan yang rusak, tetapi setidaknya ada satu langkah besar yang telah kami ambil. Kami memulai semuanya dengan niat yang tulus. Hari-hari kami dipenuhi dengan percakapan jujur, pengertian, dan belajar untuk saling mendukung. Ada banyak hal yang harus kami atasi, tetapi kali ini kami tidak melakukannya sendirian. Kami melakukannya bersama, dengan keyakinan bahwa meskipun masa lalu kami penuh dengan kesalahan, masa depan kami bisa lebih baik jika kami saling mendukung. Keluargaku perlahan-lahan mulai menerima kami kembali. Ayah dan ibu tidak langsung berubah, tetapi mereka memberikan ruang bagi kami untuk membuktikan bahwa kami serius. Dan itu sudah cukup. Aku merasa hidupku semakin terang, meski jalan yang kami tempuh masih penuh dengan ketidakpastian. Yang terpenting sekarang adalah kami berdua, Rama dan aku, memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada kesalahan, ada luka, ada kebohongan. Tapi ada juga kesempatan untuk berubah, untuk belajar dari masa lalu, dan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan aku percaya, dengan cinta dan kejujuran, kami akan bisa melewati apapun yang datang ke depan.